Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dimanapun kalian berada, khususnya yang hadir di masjid ini dan di majelis ini, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita sekalian. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi yang sangat singkat ini. Setelah kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, ibadah yang disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Maka bab yang akan kita kaji pada pagi hari ini yaitu mengenai bab di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan manusia, kitabnya Imam Al-Zahabi, pada bab memperlakukan tidak adil orang-orang yang lemah, memperlakukan tidak adil para budak, hamba sahaya, dan juga istri, serta memperlakukan tidak adil tentang binatang atau ciptaan Allah. Maka jamaah sekalian, semuanya itu termasuk dari bagian al-kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan manusia. Allah ciptakan hamba-hamba yang lemah adalah supaya bersyukur hamba-hamba yang kuat di antaranya. Allah ciptakan binatang semuanya ditundukkan kepada manusia, maka bukan berarti binatang itu boleh untuk disiksa, boleh dipergunakan sesuai dengan keinginannya. Maka tatkala ia membunuh, maka cara membunuhnya dengan cara yang sangat baik. Ditajamkan pisaunya dan dipercepat penyembelihannya. Dan itu juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk membakar segala sesuatu ciptaan Allah, kecuali dalam hukum qisas. Membakar manusia yang telah mencuri kemudian tertangkap, setelah ia dipukuli dan dibakar, maka semuanya itu dilarang di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Termasuk binatang-binatang yang fasik, binatang-binatang yang boleh dibunuh, binatang-binatang yang durhaka, termasuk tikus. Setelah tertangkap dan dibunuh, cepat pembunuhannya dan tidak diperbolehkan untuk dibakar. Semut juga demikian, lebah juga demikian, belalang juga demikian, dan seluruh ciptaan Allah Azza wa Jal tidak boleh dibunuh dengan dibakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak membakar setiap makhluknya, baik yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingkar dia kepada Allah, maka hak Allah Azza wa Jal adalah menyiksa makhluknya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa, maka perintah di dalamnya untuk menyembah kepada Allah, untuk tidak berbuat syirik, untuk berlaku baik kepada karib kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, kepada ibnu sabil, kepada seorang musafir, dan seluruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk berbuat yang baik.
Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surah An-Nisa pada ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, karib kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dil qurba, tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jandi, teman sejawat. Wabnis sabil, para musafir. Wama malakat aymanukum, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Innallaha, sungguhnya Allah, la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur, tidak menyukai hamba-hamba yang menyombongkan diri atau orang-orang yang berbuat sombong dan membanggakan diri di hadapan yang lainnya. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah, maka para ulama di dalam kitab Al-Kabair ini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah dan janganlah engkau sekutukan terhadap sesuatu pun. Kata Al-Wahidi mengenai firman Allah Ta'ala dalam lafaz yang telah kami sebutkan, kami diberitahukan oleh Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahrajan bahwasannya dengan sanad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pernah dibonceng dengan menaiki sebuah khimar. Maka kuntu radifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu radifa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimar, dengan mengendarai seekor keledai. Faqala ya Mu'adz, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'adz, qultu labbaika wa sya'daik, ya, kami ada di sini wahai Nabi. Ya Rasulullah. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Apa hak seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Qultu, Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Inilah para sahabat Nabi tatkala ditanya tentang sesuatu perkara yang ia tidak tahu, tidak memaksakan diri walaupun kedudukannya lebih tinggi di hadapan para sahabat yang lainnya. Ia katakan Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Tidak kemudian mengatak-atiknya dalam jawaban-jawaban yang seperti itu walaupun jawabannya benar. Maka jamaah sekalian, hamba-hamba Allah, kaum muslimin, tatkala ditanya segala sesuatu yang ia ketahui dari majelis ta'lim, maka ia jawab seperlunya, maka tidak ditambah dan tidak dikurangi.
Kalau memang mereka itu kemudian lupa dan tidak mengetahui, maka hendaklah ia katakan Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibad, sesungguhnya hak Allah atas hambanya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ini hak yang dimiliki oleh Allah atas hambanya, yaitu kewajiban kita kepada Allah menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Wa haqqul ibad 'ala Allah, apa hak seorang hamba dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengadab seseorang yang tidak menyekutukan Allah. Maka ini keterangan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kalau dalam Ibnu Mas'ud ia menjelaskan tentang ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun, seorang Arab Badui. Faqala, maka Arab Badui ini meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ausini, nasihati aku. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusyrik billahi syai'an, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa in kuttita wa khurrikta, walaupun engkau nanti dipotong-potong badanmu, walaupun suatu ketika engkau nanti akan dibakar, jangan sampai engkau keluar dari agama Allah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun diancam yang seperti itu. Wala tada'is shalah liwaqtiha, jangan engkau meninggalkan salat yang tepat pada waktunya. Fa innaha dimmatullah, maka sesungguhnya urusan salat ini adalah tanggungan Allah. Ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita memasukkan ke dalam surga siapa yang bisa menjaga salat 5 waktunya. Kalau kemudian ada satu dari salat 5 waktu itu tidak dijaga, mengundur-mundur waktunya, maka tidak ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wala tasrabil khamrah, jangan kalian meminum khamr, fa innaha miftahu kulli syarrin, sesungguhnya khamr itu adalah awal di antara pintu-pintu keburukan. Jemaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini tentang wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sekarang yang kedua, wabil walidaini ihsanan, artinya berbuat baik kepada kedua orang tua, menyayanginya dengan lemah lembut ucapan kepadanya, tidak boleh menjawab perkataan keduanya dengan kasar, menuruti perkataannya walaupun diri kita hancur, walaupun kita lebih membutuhkan apapun, tatkala dia meminta segala sesuatu, apa yang kita miliki kita berikan kepadanya. Selebihnya kita memohon kepada Allah, walaupun sesuap nasi yang mau kita masukkan ke dalam mulut sekalipun, tatkala kita berhari-hari tidak makan, orang tua kita meminta, mana nak nasi itu, aku akan makan, maka berikan kepadanya. Tatkala kita haus, hanya air ini yang kita miliki, kedua orang tua kita memintanya, kita sudah beberapa saat tidak minum, kita berikan kepadanya demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang memerintahkan. Dan tidak boleh berbuat kasar, tidak boleh menatap matanya dengan pandangan yang sangat tajam, tidak boleh bersuara keras melebihi volume keduanya. Tatkala keduanya ada volume 2, jangan sampai di atasnya, kecuali kata para ulama, la yasma', kedua orang tua kita tidak mendengar kecuali dalam perkataan yang sangat keras. Maka tatkala kemudian tidak mendengar, apa nak? Maka kita keraskan, tidak apa-apa.
Sampean pun mangan tak Pak, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh kemudian di dalam hati dikeraskannya dengan perasaan jengkel dan benci kepadanya, karena semuanya itu mengandung unsur uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan biasakanlah sebagai seorang anak laksana budak di hadapan majikannya. Jadi menuruti segala keinginannya, dan kemudian tidak berbuat kasar, tidak berbuat segala sesuatu yang menyakitkan hatinya. Dan hendaklah kita sebagai seorang anak bersikap lemah lembut di hadapannya. Jamaah sekalian hamba Allah yang kami muliakan, kemudian firman Allah tentang karib kerabat, yaitu dengan cara menyambung karib kerabat saudara kita yang dekat dari ayah, dari ibu, sambung mumpung dia masih hidup, sambung mumpung dia berada di atas dunianya Allah. Dan kepada anak-anak yatim, hendaklah kita ramah tamah kepadanya, memberikan keperluannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengusap kepalanya dan mendoakannya kebaikan untuknya. Yatim dan piatu itu ada batasan Bapak Ibu sekalian. Ya, batasannya adalah umur sampai maksimal 15 tahun. Setelahnya di atasnya itu umur-umur baligh, maka tidak diperbolehkan kemudian tatkala yang bukan mahramnya mengusap anak yatim dan kemudian berdiri tegak di hadapan masjid. Dia katakan, kemana engkau pergi, aku akan mengusap kepala anak yatim. Yang diusap umur 27 tahun. Ini sudah di atas batas. Apalagi dia seorang laki-laki, berhenti kemudian di perempatan mau mengusap anak yatim yang umurnya sudah 30, umurnya 35, yang sudah memiliki suami. Jamaah sekalian hamba Allah yang kami muliakan, kepada tetangga dekat hubung dengan sebaik-baiknya. Usahakan apa yang kita bangun, panjenengan sekalian, panjenengan perhatikan, jangankan demikian, jangankan rumah kita, apa yang keluar darinya, dari genteng-genteng panjenengan sekalian, jangan sampai perocohan airnya itu masuk ke pekarangan tetangga. Jangankan demikian, membangun masjid untuk beribadah, maka itu pun ada aturan di dalam agama Allah. Jangan sampai airnya terbuang ke pekarangan orang lain, apalagi yang tidak sama dengan persyarikatan Muhammadiyah ini, khawatir akan menimbulkan masalah setelahnya. Maka pertimbangkan dengan setimbang-timbangnya, membangun musholla, membangun masjid, membangun sekolahan, jangan sampai kemudian mengotori di sekelilingnya tetangga-tetangga kita. Jangan sampai membuang sampah. Anak-anak sekolah diingatkan, jangan sampai membuang sampah dari jendela, yang turun di jendela itu adalah pekarangan orang lain. Jangan sampai kemudian rumah yang mengucur di dalamnya air-air dari genteng dari hujan itu kemudian masuk menggenangi rumah-rumah dan pekarangan tetangga. Itu dilarang di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah, terutama hari ini dan bulan ini musim durian. Jangan sampai kemudian setelah makan durian kulitnya dibuang ke pekarangan tetangga, hanya baunya saja yang kita berikan, sedangkan kemudian apa yang kita makan tidak kita berikan. Jangan dipendam rapat-rapat kalau kita tidak bisa memberikan kepadanya. Kemudian tetangga dekat, mereka memiliki 3 hak kata para ulama. Satu diantaranya hak sebagai kerabat keluarga, dan hak sebagai tetangga, dan hak sebagai seorang muslim. Ada punya 3 hak. Hak kepada tetangga, karib kerabat kita sambung sampai kapanpun. Kita santuni, kita berikan, saling memberikan hadiah. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya secuil roti, walaupun hanya beberapa butir kurma dan anggur, maka sambung. Yang demikian itu akan merakatkan panjenengan dengan keluarga yang ada hubungannya dengan keluarga kita atau famili. Jamaah sekalian hamba-hamba Allah, dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarrithuh." Jibril senantiasa berpesan kepadaku, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-jar, tentang tetangga. Berbuat baiklah kepadanya,
jangan sampai bermusuhan, ya, jangan sampai menyakiti, jangan sampai kendaraan-kendaraan itu membisingkan telinga, apalagi kemudian membangun sonhorak yang kemudian dihadapkan ke jendela tetangganya yang lain, sehingga tatkala ia sakit, tatkala sakit gigi, tatkala sakit kepala, semakin parah sakitnya disebabkan karena perbuatan kaum muslimin. Jamaah sekalian hamba Allah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyangka bahwasannya tetangga itu akan saling mewarisi harta tetangga yang lainnya, disebabkan Jibril senantiasa datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwasiat berbuat baik kepada tetangga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetangga nanti di akhirat akan saling digantungkan, akan saling dikaitkan. Berbuat baik kita kepada tetangga pun akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah, sampai kemudian segala sesuatu yang buruk kepada tetangga itu akan dimintai tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal jar la yata'allaq bil jar yaumal qiyamah." Tetangga dengan tetangga yang lainnya itu akan dikaitkan nanti di hari kiamat. Akan ditanya nanti kita di hari kiamat, yaqul, maka tetangga yang lainnya itu berkata nanti di hadapan Allah, "Ya Rabbi, au sya'ta ala akhi hada waqtaraba alayya." Ya Allah, Tuhanku, Engkau lapangkan tetanggaku ini rizki yang sangat banyak, sehingga tetanggaku itu Engkau dekatkan dengan aku. Luar biasa, ini akan mengeluh dia di hadapan Allah. Amsi tawiyan, suatu ketika di sore hari aku lapar. Wa yamsi hada Sya'ban, dan sore itu juga tetanggaku itu kenyang. Sampai tidak mengerti tentang tetangganya kelaparan, hartanya begitu banyak, maka tetangga ini akan mengeluh nanti di hadapan Allah. Tsumma aghlaqa baban anni, ia menutup pintunya untukku. Ini mengeluh dia kepada Allah. Wa harramani ma qad awsha'ta bihi alaihi, ia mencegah hartanya kepadaku dari harta yang engkau luaskan itu kepadanya. Artinya pintunya ditutup, ia kekenyangan, tetangganya kelaparan. Ia mencegah hartanya untuk dinikmati oleh tetangganya tersebut. Ya, jangan sampai terjadi. Kalau panjenengan memiliki tetangga yang kemudian manggah panjenengan itu masuk ke pekarangannya, halalkan ia. Karena sudah bukan milik kita, silakan diambil yuk. Kalau sampean butuh apa-apa, sampean masuk mawon, sampean buka pintu gerbangnya. Ya, sampean ambil, silahkan. Kalau sampean butuh, iku enten kendaraan, enten mobil, niku enten sepeda motor, monggo. Sampean nek butuh iwak pitik kuake yuk, daripada engko ilang mati. Sampean cekel, sampean pangan. Telur, kalau kemudian menelur ayam itu di pekarangan sampean pek pun. Luaskan segalanya. Kalau kemudian ada tetangga yang tidak bisa membayar hutang, luaskan semuanya. Karena hal yang demikian itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetanggaku itu kenyang, aku kelaparan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, banyakkan kuahmu kalau engkau memasak. Berikan kepada tetanggamu. Kalau panjenengan masak kare, jangan kuah tok panjenengan berikan, isinya juga diberikan. Entah diberikan dada sepotong, kadang-kadang diceritai tok. Sampeyan masak apa yuk? Masak apa-apa. Mek sambal kacang ambek iwak klothok. Oh, aku ambek bapake enak yuk, isuk wis rawon. Engko awan kaya ane ku soto. Engko bengi kare diceritani tok. Tidak pernah memberikan keluasan kepadanya, hanya diceritani dan jadi ceritani. Andok di sana di rumah makan, murah yuk, ikan bakar, belut bakar, hanya diceritani, nggak pernah kemudian ditenteng.
Maka tatkala ada makanan-makanan malah justru diselimuti dengan sarungnya. Ngaren sarung sampean mang sampean coplok, iya kegenjret, padahal di dalamnya ada makanan, ada ketan, ada kacang hijau yang seharusnya ia berikan kepadanya. Ya, itu akan mempererat dan saling membahagiakan satu di antaranya. Kalau kita memiliki kesulitan, saudara-saudara sekandung itu jauh, siapa yang menolong panjenengan yang pertama kali? Tetangga. Rumah panjenengan kebakaran, sinten Bapak Ibu? Tetangga. Kalau di antara kita memiliki kesusahan, kesulitan, musibah, meninggal, tetangga. Tidak ada yang lainnya. Makanya tetangga satu dengan yang lainnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saling mengaitkan. Apalagi tetangganya itu teman mainan, neker, layangan bersama, kenangannya luar biasa. Jangan sampai berpisah karena masalah sepele. Jangan sampai saling memudorotkan. Ya, sudah memberikan sedekah, sudah menyantuninya, malah justru tetangganya diguna-guna. Maka dosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tokonya laris, tokonya tidak laris, tetangganya tokonya setiap saat dibuangi kotoran kucing di hadapan tokonya tersebut, dibuangi kotoran-kotoran. Jangan sampai kaum muslimin, jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah, maka teman sejawat itu siapa menurut Ibnu Abbas dan Al-Mujahid? Ialah teman dalam perjalanan hidup, teman satu sekolahan, teman duduk bersama, ngopi, goreng, godok bersama, itu teman sejawat. Ya, yang dahulu menemani panjenengan sekalian memiliki dua hak, hak sebagai tetangga dan hak sebagai teman. Dan Ibnu Sabil adalah orang-orang yang sangat lemah. Maka tatkala Ibnu Sabil itu ada di sekitar kita, karena masjid panjenengan ini berdekatan dengan jalan raya, tatkala ada seorang musafir yang ingin menginap, ia jelas orangnya, memperlihatkan identitas dari mana ia berasal, maka lapangkan dia, silahkan diperintahkan untuk menginap. Jangan sampai ditulisi dilarang tidur di dalam masjid, dilarang tidur-tiduran di sekitar masjid. Tidak, wahai kaum muslimin. Contoh yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Masjid An-Nur, bahkan setiap hari, setiap saat itu ada orang yang istirahat, ada musafir-musafir yang menginap. Para perabot-perabotnya masjid menyediakan kopi, menyediakan air, menyediakan tempat, sampai kemudian musafir itu meninggalkan kembali dan melanjutkan perjalanannya. Dahulu di antara para sahabat, para ulama, orang-orang dahulu, mereka menginap itu di masjid. Kalau masjid-masjid kemudian ditutup, kaum muslimin tidak bisa menginap, ya, ada di samping itu, boleh menginap, tidak boleh di dalam, khawatir nanti mereka berak, khawatir mengotori. Ada ruangan-ruangan yang diperuntukkan untuk menginap, dipersilahkan. Khawatir nanti apa yang kita miliki ini hilang barangkali karena orangnya tidak jelas, diperbolehkan panjenengan tidur di sini mawon nggih, di dalam masjid, nanti khawatir karena mungkin ada iler, karena mungkin ada kotoran-kotoran yang khawatir di dalamnya itu dibuat orang sholat, panjenengan nginap di sini, diperbolehkan. Kalau dia kehabisan bekal, diambilkan dari infaknya masjid, diambilkan harta sedekah, ya, diambilkan kepadanya sampai kemudian dia selesai dari perjalanannya tersebut. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri. Kata Ibnu Abbas, maksudnya ialah orang yang mengagung-agungkan, tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ia miliki ia katakan, ini dari ilmuku, ini dari usahaku. Sebagaimana Qarun mengatakan, sungguhnya ditanya dari mana harta yang kau dapatkan, ini dari ilmuku, dari usahaku. Bagaimana rakyat ini bisa demikian, ini dari sistemku, ini dari aturanku demikian. Tidak, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jemaah sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun syabun mimman kana qablakum yamsi fi khullah mukhtalan fakhur." Dahulu ada seorang laki-laki muda yang berjalan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala dengan memakai pakaian kesombongan dan membanggakan diri. Para ulama menyebutkan ini adalah kemithal korun. Ya, kalau keluar itu memakai pakaian-pakaian yang sangat mahal dan baik, sampai kemudian korun itu tertutup kedua tangannya, diulurkan dia. Dan kemudian kakinya juga tertutup, pakaiannya diulurkan ke bawah, artinya isbal. Korun juga demikian. Jadi laki-laki, pakaian laki-laki dan wanita itu sangat berbeda. Maka hendaklah laki-laki memakai pakaian di atas mata kakinya, dan wanita itu memakai pakaian di bawah mata kakinya. Jemaah sekalian, ibtala'athul ardh, maka laki-laki yang menyombongkan diri ini dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Wa huwa yatajaljal, ia berteriak fiha, di dalam bumi tersebut, hatta taqumus saah, sampai hari kiamat nanti ditegakkan. Jamaah sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang miskin juga demikian. Hendaklah kita santuni, hendaklah kita ingat dia, karena sungguhnya dia mendapatkan kesulitan. Dahulu di dalam surah Al-Kahfi terdapat sebuah kisah tentang pemilik dua kebun. Di dalam surat Al-Kahfi, pemilik dua kebun. Satu orang yang kaya, pemilik dua kebun, milik satu kebun itu, dengan kesombongannya dia menyombongkan di hadapan Allah dan di hadapan orang lain. Yang kedua, pemilik kebun itu yang miskin dan sangat rendah hati. Maka Allah Subhanahu wa taala melenyapkan pemilik kebun itu yang memiliki kebun yang sangat rindang. Di dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, di dalamnya juga ada sebuah kisah tentang para pemilik kebun. Memiliki kebun-kebun yang sangat lebat, memiliki kurma-kurma yang mengalir di tengah-tengah kebunnya itu sungai-sungai yang sangat deras. Maka suatu ketika pemilik kebun yang pertama itu sangat sayang kepada orang-orang miskin. Ia sangat dermawan, ia sangat kemudian mengeluarkan hartanya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Orang yang pertama ini meninggal, maka kemudian diberikan waris setelahnya dari anak-anaknya tersebut yang tidak mewarisi akhlak kedua orang tuanya. Ia sangat benci kepada orang-orang miskin dari anaknya tersebut, pewarisnya, pemilik beberapa kebun. Maka dia tidak suka hartanya dimiliki oleh orang lain. Ia tidak suka bersedekah. Ia sangat benci kepada orang-orang fakir miskin yang meminta sedekah kepadanya. Maka dalam kisah itu kaum muslimin, pemilik kebun yang terakhir itu mengatakan, aku akan ketam, aku akan panen kebunku ini pada waktu pagi yang sangat petang, supaya orang-orang miskin tidak mengetahui apa yang aku panen hari ini. Maka malam harinya dia memiliki siasat yang seperti itu. Maka kemudian apa yang terjadi? Allah lenyapkan kebun itu dalam semalam. Tidak ada sisa sama sekali. Sehingga tatkala di pagi yang sangat petang, ia pangling kepada kebunnya yang sudah rusak. Tidak ada satupun pohon yang tumbuh, dan tidak ada buah-buahan yang bisa diambil. Rusak semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan dalam semalam. Sampai satu di antaranya ia mengatakan, kita tersesat ini mungkin. Ini bukan kebun kita. Kita cari jalan yang lain. Menganggap ia itu tersesat, padahal tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka kepadanya. Yang kemudian mereka tidak menyukai orang-orang miskin dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ingatlah kaum muslimin, saudaraku hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Dari harta kita ada hak orang lain. Dari milik kita ada hak orang-orang miskin. Dari sebagian harta kita ada hak untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah, dan untuk menyantuni orang-orang yatim, anak-anak yatim, dan orang-orang yang sangat lemah. Jamaah sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan tatkala ia mendekati sakaratul maut tentang urusan salat dan tentang urusan hamba sahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ia menghadapi kematian, Allah as-salah wa ma malakat aymanukum. Allah salat dan hamba sahaya yang dikatakan oleh Nabi tentang seorang budak, tentang seorang khadim, tentang seorang pembantu, hak dari majikannya sangatlah besar. Berikan makan apa yang dia makan, berikan pakaian apa yang dia pakai, dan apa yang dia makan daging, berikan daging kepadanya. Apa yang ia pakai kepadanya, pakaian-pakaian yang bagus, berikan kepadanya. Maka suatu ketika nanti jamaah sekalian, semuanya itu akan dimintai tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan husnul malaki yumnun wa su'ul malakati su'mun. Karakter yang baik itu adalah sebuah keberuntungan kata Nabi, sedangkan karakter yang buruk adalah kemalangan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari perjumpaan kita ini, kita tutup dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata sayyi'ul malakah, tidak akan masuk surga orang yang memiliki perangai karakter yang sangat buruk, yang keras kepala, yang menyombongkan diri, ucapannya kasar, tidak bisa lemah lembut, maka itu adalah calon ahlun nar, penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas pada sesi yang kedua tentang hamba sahaya dan khadim, pembantu yang kita miliki. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada sesuatu yang disampaikan barangkali Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.